Agus. Ya, selamat pagi Ibu. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu. Hari ini kita akan melakukan observasi sebagai bagian dari supervisi akademik. Bagaimana perasaan Bapak menjelang kegiatan ini? Ya, baik Bu. Alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan baik. Ya, wajar agak sedikit deg-degan karena merasa diperhatikan secara langsung oleh panjenengan. Tetapi di sisi lain saya senang karena melalui kesempatan ini saya bisa mendapatkan masukan untuk memperbaiki cara mengajar saya. Tidak perlu khawatir Pak. Supervisi itu kali ini tuh tidak hanya mencari kesalahan atau memberikan penilaian administratif semata, melainkan untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran Bapak. Kita akan sama-sama belajar, saling memberi masukan dan mencari solusi. Jadi agar saja ini sebagai ruang belajar kita bersama. Baik Bu, dengan penjelasan Ibu saya merasa lebih tenang. Baik, bisa Bapak ceritakan terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan hari ini? Jadi tujuan pembelajaran hari ini yakni siswa diharapkan mampu menjelaskan siklus air dengan benar, memahami setiap tahapannya serta mengaitkannya dengan peristiwa yang mereka alami sehari-hari, misalnya hujan, penguapan di rumah saat menjemur pakaian atau embun di pagi hari. Bagus sekali. Tujuan yang Bapak sampaikan sudah spesifik, jelas dan profesional. Anak-anak tidak hanya diminta mengetahui konsepnya, tapi juga menghubungkannya dengan pengalaman nyata. Itu penting untuk belajar yang bermakna. Nah, strategi apa yang Bapak gunakan agar tujuan tersebut tercapai? Begini Ibu, saya merencanakan pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi kelompok kecil. Pertama, siswa akan mengamati gambar siklus air yang saya tampilkan di poster besar. Setelah itu, mereka mendiskusikan tahapan-tahapannya bersama teman sekelompok. Kemudian, setiap kelompok diminta mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Metode itu bagus sekali, Pak. Dengan diskusi, siswa belajar berkolaborasi dan dengan presentasi, mereka berlatih keberanian serta keterampilan komunikasi. Media apa yang Bapak siapkan untuk mendukung Saya sudah menyiapkan poster besar bergambar siklus air untuk dipajang di depan kelas, serta beberapa kartu kecil bergambar tahapan proses siklus air. Kartu ini akan saya berikan kepada kelompok agar mereka lebih mudah memahami alurnya. media visual akan sangat membantu anak-anak, apalagi pada usia sekolah dasar. Mereka lebih mudah memahami lewat gambar. Untuk asesmennya, bagaimana cara Saya menyiapkan lembar kerja kelompok yang harus diisi bersama. Selain itu, di akhir pembelajaran saya akan memberikan pernyataan reflektif individu supaya setiap siswa bisa menuliskan pemahamannya masing-masing, bukan hanya dari hasil diskusi saja. Kedengarannya sangat baik sekali. Ada kombinasi asesmen kelompok dan juga individu gitu ya Pak ya. Hal itu bisa memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai capaian siswa. Jadi dari rencana Bapak, saya catat bahwa fokus observasi kita nanti meliputi tiga hal, yaitu yang pertama keterlibatan siswa dalam diskusi kelompok, yang kedua kejelasan dari penjelasan siswa saat presentasi, serta yang ketiga yaitu bagaimana asesmen refleksi dilakukan. Apakah Bapak menyetujui? Iya Bu, saya sangat setuju. Dengan fokus itu, saya bisa lebih memperhatikan keaktifan siswa dan bagaimana mereka benar-benar memahami materi. Baik, jadi nanti setelah pembelajaran kita akan ketemu lagi untuk refleksi bersama. Kita akan membahas apa yang sudah berjalan baik dan apa yang masih bisa diperbaiki. Saya yakin banyak hal positif yang bisa kita temukan dari pembelajaran kita. Terima kasih Ibu, penjelasan ini membuat saya merasa lebih siap dan lebih percaya diri
untuk melaksanakan pembelajaran nanti. Itu Bu ya. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Selamat siang Pak Agus. Terima kasih sudah melaksanakan pembelajaran tadi dengan penuh semangat ya Pak ya. Saya tahu mengajar dengan diamati langsung memang tidak mudah. Tapi saya melihat Bapak tetap tenang dan fokus. Bagaimana perasaan Bapak sekarang setelah proses pembelajaran di observasi? Alhamdulillah sekali Bu, lega sekali rasanya. Saat sebelum mulai memang saya cukup tegang, takut ada yang kurang pas. Tapi setelah berjalan saya merasa rileks. Walaupun begitu saya juga menyadari ada beberapa bagian yang menurut saya belum maksimal. Itu sangat wajar Bapak. Justru dengan reaksi seperti ini kita bisa terus berkembang. Kalau boleh, menurut Bapak, bagian mana dari pembelajaran tadi yang berjalan dengan baik? Menurut saya bagian diskusi kelompok cukup berhasil Bu. Anak-anak terlihat antusias, saling berbagi pendapat, dan sebagian bahkan bisa menghubungkan siklus air dengan pengalaman mereka sehari-hari. Misalnya tentang hujan deras yang membuat pakaian sulit kering. Saya merasa itu menunjukkan mereka benar-benar memahami. Saya sepakat dengan Bapak. Saya juga mencatat bahwa saat sistem diskusi kelas menunjukkan bahkan ada beberapa anak yang biasanya pendiam mencoba menyampaikan ide. Itu sebuah kemajuan yang bagus. Nah selain itu, apalagi yang menurut Bapak menjadi kekuatan dari pembelajaran tadi? Tentunya media pembelajaran itu seperti poster besar dan kartu gambar yang saya siapkan ternyata cukup membantu siswa memahami alur siklus air. Saya melihat mereka lebih mudah mengurutkan tahapannya karena ada visualisasi yang jelas. Benar sekali. Saya perhatikan saat Bapak membagikan kartu gambar, anak-anak fokus dan saling berebut untuk menempatkan kartunya. Itu tandanya mereka tertarik Bapak. Jadi mereka merasa media visual itu sudah sangat bermanfaat. Benar sekali Bu, saya juga merasa senang melihat respon mereka. Sekarang kita beralih ke hal yang bisa ditingkatkan ya. Bagian mana yang masih diperbaiki? Saya rasa saat presentasi kelompok hanya beberapa anak yang tampil berbicara, sementara anggota lain cenderung pasif. Saya khawatir tidak semua anak benar-benar memahami atau berlatih berbicara. Ya saya juga melihatnya Pak. Memang ada kelompok yang hanya ada satu orang yang aktif, sedangkan yang lain itu dia. Salah satu cara yang bisa dicoba adalah dengan memberikan peran aktif ya, di setiap anggota kelompok. Misalnya ada yang bertugas sebagai moderator diskusi, mencatat, penyaji, penanya, atau pengatur waktu. Dengan begitu semua anak punya tanggung jawab yang jelas. Wah, benar sekali Bu. Selama ini saya hanya menunjuk satu atau dua orang anak untuk presentasi. Padahal kalau dibagi peran mungkin lebih merata. Anak-anak pasti merasa lebih terlibat. Betul Bapak. Selain itu agar presentasi ini lebih menarik, Bapak juga bisa memberikan panduan sederhana. Misalnya setiap kelompok harus menceritakan satu contoh peristiwa nyata dari kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan siklus air. Dengan begitu, mereka bukan hanya membaca dari poster, tapi juga berpikir lebih luas lagi. Itu ide bagus sekali Bu. Jadi mereka tidak hanya menghafal urutan, tapi juga benar-benar memahami konteksnya. Pas sekali. Nah untuk bagian asesmen laboratorium, saya lihat Bapak sudah menyiapkan pertanyaan tertutup yang bagus. Hanya saja memang tidak semua siswa langsung menuliskannya. Beberapa tampak masih ragu dan lambat menuliskan. Menurut Bapak, apa penyebabnya? Sepertinya mereka bingung mau menulis apa. Mungkin karena pertanyaan refleksi itu agak abstrak untuk anak-anak, jadi mereka perlu contoh. Ya benar sekali. Salah satu cara adalah memberikan contoh jawaban sederhana. Misalnya, hari ini saya belajar bahwa air yang kuat akan diberikan menjadi awan, dan saya sering melihatnya ketika cinta di rumah cepat kering. Contoh ini akan membantu mereka memahami maksud refleksi. Iya, kalau ada contoh, mereka lebih punya gambaran.
saya bisa coba tulis di papan tulis atau membacakan satu contoh sebelum mereka mulai. Selain itu, Bapak juga bisa memberikan opsi jawaban refleksi yang lebih variatif, misalnya menulis, menggambar, atau menceritakan secara lisan. Anak-anak yang kesulitan menulis bisa menuangkan pemahaman lewat gambar. Itu tetap bisa jadi data asisten yang Benar juga ya Bu ya. Selama ini saya terpaku pada tulisan. Padahal kalau menggambar justru lebih menarik untuk anak-anak. betul Pak. Jadi asesmen refleksi bisa lebih fleksibel sesuai karakter siswa. Yang penting kita bisa menangkap pemahaman mereka. Saya setuju sekali Bu. Secara umum, saya melihat pembelajaran Bapak sudah sangat positif. Bapak mampu menciptakan suasana belajar yang bermakna, dengan pengalaman anak, dan cukup menyenangkan. Anak-anak dia senang dan tidak tertekan. Tinggal ke depannya, tinggalkan lagi variasi peran saat diskusi. Sebab saya Ya. Terima kasih banyak. Masukan ini sangat berarti bagi saya. Jujur, kadang saya tidak terpikir sejauh ini. Saya akan coba terapkan pembagian peran kelompok dan juga memberikan contoh refleksi minggu depan. maaf ya Pak, kondisi saya tidak sehat sangat itu, jadi mungkin sedikit terganggu. Luar biasa Pak, saya yakin kalau Bapak konsisten mencoba pembelajaran akan semakin menarik dan nanti setelah pertemuan berikutnya kita bisa menikmati bagaimana hasil perbaikan. Baik Bu, saya siap. Saya merasa mendapat banyak insight dari ini. Saya senang bisa mendiskusikan ini dengan Bapak. Semoga pembelajaran ke depan semakin baik dan anak-anak semakin akan termotivasi. Amin Bu. Terima kasih sekali lagi atas dan motivasinya. Sama-sama Bapak, tetap semangat ya Pak. Ya.